Di video kali ini saya akan nge-review Victoria Arduino White Eagle, review tentang fitur-fitur mesin ini. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita intro dulu guys. Ini mesin White Eagle dari Victoria Arduino. Nah, karena mesin ini ada LCD screen-nya, jadi untuk saya ngejelasin fitur-fitur mesin ini, ayo kita lihat LCD screen-nya. Nah, ini LCD screen yang ngedisplay hampir segala informasi tentang brewing mesin ini. Jadi sekarang saya udah set pressure boilernya di 1,01 bar. Suhu group head pertamanya itu di 92. Nah, ini 91,9. Jadi mesin ini kan T3 nih, T3 teknologi. Oke. Artinya mesin ini untuk setiap group head itu ada 3 boilernya. Ada boiler utama 11 liter. Di belakang group head ini ada satu boiler, coffee boiler namanya, itu agak kecil. Di atas ini ada boiler juga. Jadi boiler pertama masuk ke boiler kedua. Boiler ketiga di atas sini fungsinya adalah untuk membenarkan suhu supaya selisihnya hanya 0,2 derajat seperti ini. Jadi karena dia T3 teknologi, selisih suhu tidak akan lebih dari 1 derajat, hanya 0, sekian derajat. Oke? Nah, kita masuk ke menunya. Ini ada reset, enter, panah atas bawah, panah bawah, menu, enter. Nah, menunya cukup banyak, cuman saya nggak akan bahas semua, saya cukup bahas yang penting-penting, yaitu set point pertama. Set point, kita coba set point pressure. Pressure itu adalah pressure boiler sekarang 1,01, bayangin sepresisi itu sampai 0,1. Nah, bawaan standar dari mesin ini adalah 1,2 bar. Kenapa saya setting ke 1,01 tadi? Karena bagi saya 1,2 bar itu too powerful, terlalu powerful. Kita enter, sudah berubah. Langsung. Nah, kalau kalian di sini kalian akan dengar suara kletek-kletek air mendidih. Udah hilang karena udah mencapai 1,22 bar. Jadi sekarang ini settingan standarnya 1,2 bar. Cuman bagi kalian yang merasa 1,2 terlalu tinggi, kita balikin aja ke 1,01 bar. Set point pressure kita turunin ke 1,01. Setelah itu kita enter. Oke. Nah, set point temperatur kita enter. Ini adalah temperatur group head-nya. Jadi group head pertama saya setting ke 92 derajat. Kita bisa naikin tergantung jenis biji kopi yang kita pakai. Kalau agak light, misalnya light roast, biasanya kita harus pakai suhu agak lebih tinggi. Cuman karena sekarang biji kopi yang saya pakai itu medium dark, saya nggak mau tinggi-tinggi, 92 aja. 92, kita enter. Nah, ini 91,9 selisihnya. Oke.
Nah ini cup warmer. Cup warmer ini pemanas di atas ini. Kita coba masuk. Enter. Karena di sini udah panas, kita nggak pakai, kita back aja. Kita back lagi. Nah, kita back lagi. Kalian bisa lihat group head yang sini mati. Nah ini keunggulan mesin ini karena ini kan 2 grup, berarti boilernya total ada 1. Di belakang sini ada 2. Boiler utama ada 3. Di sini ada boiler, di sini ada boiler, di belakang ada boiler lagi. Jadi kalau sekarang berarti 2 boiler mati. Boiler di atas group head ini mati dan boiler coffee boilernya mati. Hemat listrik. Nah, cara kita masuknya adalah gini. Energy saving. Kita masuk ke active group, enter. Nah, ini grup kedua mati. Karena ini hanya untuk bikin video, saya nggak perlu 2 grup, hemat listrik. Kita back. Nah, terus energy saving, ini keren nih. Nah, energy saving ini standby 0,5 bar. Nah, 0,5 bar itu setengah. Biasanya kan mesin dikatakan ready 1 bar. 1,01 bar tadi kita udah setting. Nah, kalau kita mau hemat, kita turunin ke 0,1 itu berarti kalau pakai manometer dia hanya naik segaris. Kita enter. Oke, standby 0,1 bar. Kita reset, kita keluar dulu. Nah, caranya kita matikan. Kita tekan tombol power. Nah, sekarang kalau kita buang uapnya. Nah, artinya apa? Mesin ini akan standby di 0,1 bar. 0,1 bar itu berapa derajat? Kalau di Celsius kan itu sekitar 60-an derajat Celsius. Jadi misalnya kondisi kafe lagi sepi, lagi tidak hektik, kita standby kan aja juga boleh. Terus tiba-tiba customer datang, rame 20 orang. Karena standby-nya itu sekitar 60 derajat Celcius, kita tinggal on lagi. Dari 60 menuju full power itu tergantung settingan. Misalnya kita setting 92 derajat, itu paling hanya makan waktu 2 menitan. Oke, nah kita coba tekan sekali lagi. Dia off. Belum off. Nah, cuman tidak disarankan mematikan mesin pakai cara ini. Kalau mematikan mesin itu kita tombol bawah ini. Ini ada 2 tombol di bawah ini. Yang sebelah kanan itu adalah tombol power utama, mati. Ini juga mati, LCD-nya mati. Cuman kalau mematikan mesin dengan cara seperti ini, listrik tetap mengalir. Jadi cara matikan mesin seperti ini yang benar itu adalah cabut kabelnya. Kenapa gitu? Karena kan colokan ada 2. Ini colokan mesin. Ini ada positif, ada negatif. Jadi ketika tercolok dan kita matikan power utama, listrik masih ngalir sebelah. Tuh. Kalau mau nggak ngalir sama sekali, cabut kabelnya. Itu kenapa terkadang walaupun mesin udah mati, tetap bisa kena konslet, kena short karena listrik sebenarnya masih ada di sebelah. Belum mati dua-duanya. Mau mati dua-duanya, cabut kabel atau beli isolator box. Jadi isolator box itu yang biasa, box yang ditempel di dinding, kabel utama mesin langsung masuk box itu. Nah, isolator box itu adalah pemutus arus dua-duanya. Oke, dua-duanya putus. Jadi kalau mesin-mesin kopi kalian mau aman, cabut kabel atau pasang isolator box. Kita nyalain lagi, tekan lama. Nah itu nggak sampai 1 bar. Jadi ini turun suhunya 87 sekian. Nah untuk mencapai suhu yang kita setting tadi kan 92, ya paling hanya makan waktu beberapa detik lah, karena tadi kan standby-nya nggak lama.
Terus kita masuk lagi enter menu. Ini penting juga. Ini language English. Kalau kalian orang Prancis, French, silakan masuk ke bahasa French. French itu biasa calibration, installation. Kalau kita kan English, oke. Nah, ini display setting. Ini lumayan penting. Light adjustment. Nah, ini case ini adalah kita redup terangin tombol power, tombol utama ini. Coba ini kelihatan redup. Ini paling redup, terang. Jadi ada 8 pilihan keterangan, oke. Ini display itu LCD-nya sendiri yang diredupin. Nah, oke. Jadi sebenarnya ini untuk keperluan bikin konten, karena kan kadang kalau terlalu terang nggak bagus. Oke. Nah, ini bisa naik ke 10. Oke, enter. Nah, terus ini yang paling penting, delivery time. Kalau misalnya kita setting with timer, enter. Kita balik dulu. Nah, kita tekan. Misalnya kita lagi kalibrasi nih, sang timer jalan. Oke, contoh ya, kita mati di sini. Habis itu kita kerjain yang lain. Kita balik lagi ke sini, timernya hilang. Nah, kadang kan kalau kita lagi kalibrasi, kita multitasking nih. Kembali lagi kita jadi lupa, tadi berapa detik ya extraction time-nya ya. Jadi, kalau saya saran pakai mesin ini adalah kita buat delivery time itu permanen aja. Ini display setting, back, kita masuk ke display setting, kita masuk ke delivery time, kita buat permanen. Maksudnya apa? Maksudnya ini, kita calibration. Oke, contoh mati di sini ya, matikan. Nah, ini timernya nyangkut. Jadi ketika kita multitasking, sambil kalibrasi, sambil kembalikan duit, sambil ngobrol sama customer, sambil speak iblis, habis itu kita pengen tahu ekstraksi tadi berapa detik ya, tinggal baca ini, gitu, waktunya nggak bakal hilang. Menurut saya ini lumayan penting buat buat barista yang benar-benar memperhatikan dose, yield, and time ya. Oke, kita masuk lagi. Oke, sekarang kita masuk ke counters. Nah, jadi counters ini semuanya bisa didata. Jadi ini untuk kalian yang ingin bikin statistik penjualan. Saya nggak bahas lebih jauh karena ini terlalu teknis. Kita back. Terus yang paling penting adalah di sini. Kalau bagi saya ini penting banget. Ini adalah pre-brewing atau bahasa lainnya adalah pre-infuse. Nah, sekarang not active, kita enter. Kalau not active itu gini, kita start brewing. Dia terus aja. Nah, kalau kita aktifkan, kita bisa pilih berapa lama pre-infusionnya. Coba kita aktifkan pre-brewing, kita enter. Kita aktifkan, enter, kita 1,5 detik, enter, sudah aktif ya. Nah, ini saya udah pakai pre-infuse, kita tekan, mati pompanya, cop. Oke, kita copot ininya biar makin kelihatan, kita tekan, jalan, mati, jalan lagi. Jadi ini ibaratnya lagi nge-blooming. Jadi bubuk kopi masuk air sedikit, blooming dulu, baru full pressure. Dia apply
full pressernya setelah ini semua udah basah. Jadi ini kayak lagi bikin manual brew, kita lagi blooming, oke? Bagi saya ini fitur yang penting karena kalau saya pribadi saya lebih suka pakai pre-infuse karena kopi yang di pre-infuse tuh biasanya rata-rata rasanya akan naik sweetness-nya, oke? Nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bikin satu cangkir cafe latte pakai double shot karena saya belum ngopi nih. Oke. Temper yang ada logo VA-nya. Terus kain lapnya juga spesial, kain lap VA warna hitam, jadi kelihatannya juga mewah. Oke. Nah, saya jelasin sedikit soal stand ini terbuat dari kayu, bikin sendiri. Oke, kita giling. Saya mau pakai 18 gram. Nah, kalau pakai impulse ini saya suka berhenti gini kan dikit supaya rata, isi lagi. Nggak ada yang berantakan, kita timbang 18,6 bolehlah, hanya demi video, nggak usah presisi banget. Temping. Nah, temping gaya saya tuh kebiasaan ini ya, temping. Nah, ini kita pakai suhu yang 92 karena ini beansnya lumayan gelap. Flash dulu. Oke, pasang. Ambil gelas. Nah, tombol satu ini saya udah setting ke 45 mili. Pre-infuse. Baru dia full pressure. Nah, ini saya lagi isi susunya. Ya. Jadi ini non-burn steam one, jadi kenapa dia nggak panas? Karena di dalam steam one ini, di dalam tangkai ini dia ada lapisin dengan pipa teflon. Pipa teflon yang tahan panas. Jadi kita nggak usah takut kepanasan. Pegang aja. Kita steam. Nah, steamnya push and pull ya. Tergantung kalian lebih nyaman yang mana. Kalau memang udah bisa pegang milk jug pakai satu tangan, kita tinggal push, lepas, udah mati. Tapi kalau pegang milk jugnya harus pakai dua tangan, kita harus ke bawah. Ke bawah, biar bisa dua tangan gini. Kalau saya lebih nyaman yang pegang satu tangan, colok, push. Gak usah panas-panas, kita lap pakai kain lap mahal, di uap-uapin kain lap mahalnya. Ini espresso yang tadi udah jadi. Lihat. Oke, sekian review saya soal White Eagle dari Victoria Arduino. Nah, ini kenapa mesin kalian jarang lihat coffee shop menggunakan mesin ini, bukan karena mahal, bukan karena harganya, tapi karena they just don't know. Mereka hanya nggak tahu kalau mesin ini exist atau mesin ini ada. Biasanya orang langsung ke Black Eagle, Eagle One, dan Eagle One Prima. Mereka hanya nggak tahu ada mesin White Eagle. Jadi dari video ini, inilah fungsi dari video ini untuk memperkenalkan VA White Eagle. Nah, kalau kita manusia, kita juga bisa punya kemampuan memberi jenis kelamin nih untuk segala benda. Contoh, VBM Lolo, cowok atau cewek? Cowok dong. VA White Eagle menurut kamu cowok atau cewek? Sekian, mesin ini mantap anjing. Oke.